Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang pengelolaan kurikulum. Apa itu kurikulum dan apa itu pengelolaan kurikulum? Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya menentukan arah pendidikan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum harus dirancang dan dikelola secara dinamis agar mampu menyesuaikan diri dari perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Konsep dasar kurikulum. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin curere, yang berarti jarak tempuh atau lintasan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, maka kurikulum yang sebenarnya itu menjadikan manusia itu cerdas, intelektualnya cerdas, emosional cerdas, dan spiritualnya juga cerdas. Itulah tujuan yang sebenar-benarnya. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. Dalam tahap perencanaan mencakup kegiatan penyusunan tujuan, pemilihan materi, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan penerapan rencana yang telah disusun dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kurikulum. Pengembangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan baru yang muncul. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengembangan kurikulum diarahkan pada capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pendidikan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam menentukan arah pengembangan kurikulum. Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja terhadap kompetensi tertentu. Yang kedua adalah penyusunan dokumen kurikulum. Setelah kebutuhan pendidikan diketahui, langkah berikutnya adalah penyusunan dokumen kurikulum. Dokumen ini meliputi visi, misi, tujuan pendidikan, struktur kurikulum, perangkat pelaksana seperti silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah implementasi kurikulum. Tahap implementasi merupakan penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memegang peranan sentral karena fungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi kurikulum. Monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kurikulum dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi berfungsi sebagai menilai efektivitas kurikulum
dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam memperbaiki pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menentukan tingkat keberhasilan program. Yang kelima, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik. Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan kurikulum adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Tanpa guru yang kompeten, kurikulum sebaik apapun tidak akan terlaksana secara efektif. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengadakan berbagai program seperti guru penggerak, platform Merdeka Mengajar, program sekolah penggerak, dan sebagainya sebagai upaya penguatan kapasitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru. Yang keenam, inovasi dan penjaminan mutu kurikulum. Pengelolaan kurikulum yang baik harus selalu mendorong inovasi. Inovasi pada abad ke-21 sampai ke-22 menuntut kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, komunikatif. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang untuk menumbuhkan keterampilan tersebut. Kegiatan pengelolaan kurikulum juga harus mencakup upaya membangun budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai karakter, pembiasaan nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, lalu kerja bersama-sama, integritas perlu diintegrasikan dalam setiap kegiatan kurikulum agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka kita harus terus berinovasi dalam pengembangan kurikulum yang pada akhirnya tujuan pendidikan tercapai, mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, serta keseimbangan hidup intelektualnya juga maksimal, digali secara maksimal, kecerdasan emosional juga digali secara maksimal, dan kecerdasan spiritualnya juga digali secara maksimal sehingga kita ada keseimbangan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.